mana, Kris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang sudah tidak seperti dulu. Sekarang ini banyak sekali yang namanya kerja kelompok. Seringkali anakmu itu pulangnya malam, Mas. Aku tidak tahu ya sekarang di mana. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik anak perempuan masih keluar malam seperti ini. Apa ia tidak pamit padamu? Sebagai bapak, harusnya kamu lebih tegas kepada anakmu itu. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan Mita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir, sudah saatnya kita mengatakan kebenaran yang kita sembunyikan selama ini. Kebenaran? Kebenaran apa yang kau maksud? Tentang masa lalumu itu? Kurasa jangan dulu lah, Mas. Mita sudah besar, Kris. Ia sudah siap menerima semua ini. Tetap seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita, Mas. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini. Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana jika hidup dia semakin susah nantinya? Mita, cucuku, adalah anak yang baik. Tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku berbohong dengan beribu alasan yang kubuat. Jangan beritahu tentang kebenaran ibunya, Mas. Biarkan Mita itu fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong? Akan ada waktu yang tepat, Mas. Tapi bukan sekarang. Kecilkan suara kalian. Tidak enak jika didengar tetangga. Maaf, Bu. Tapi aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas pikir aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Tapi Mita belum siap menerima semua ini, Mas. Tapi Mita sudah besar, Kris. Ia sudah siap menerima semua ini. Tidak, Mas. Percayalah denganku. Setelah Mita mendengar semua ini, apa Mas bisa menjamin hidup dia akan baik-baik saja? Kalau dengan ini bisa menghambat Mita belajar di sekolah, bagaimana? Kris, jangan berbicara keras seperti itu. Dia ini kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu yang terbaik untuk dia. Aku ini bapaknya, Kris. Bagaimana bisa kau lebih tahu tentangnya daripada aku? Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengar keluh kesahnya. Aku seorang bapak, Kris. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanyalah kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu kepadanya? Tapi bukan sekarang, Mas. Lantas kapan, Kris? Aku sudah menegaskan bahwa ini waktu yang tepat. Daripada Mita tahu dari orang lain, lebih baik dari kita sendiri. Aku tahu maksud kalian ini baik untuk Mita. Tapi semua orang yang ada di sini jahat. Putih jahat, Tante jahat, Bapak juga jahat. Kenapa kalian sembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku, wanita yang mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tidak berhak tahu? Bukan seperti itu, Mita. Kami tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu, Nak. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak, Mita. Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu, Nak. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya, Pak. Jangan, Mita. Ini sudah malam, Nak. Besok saja kita cari bersama-sama. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Mita, tidakkah kamu lihat hari sudah gelap, Nak? Sekarang lebih baik kamu ganti baju.
Biar tante yang menyiapkan makanan. Tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan Tante. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana bisa kau kecewa dengan tantemu sendiri? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu, Mita. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Mita kira Bapak adalah seorang ayah yang terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Jangan jadi anak kurang ajar kamu, Mita. Meskipun bapakmu jarang menemani hari-harimu, tapi dia adalah sosok laki yang selalu mementingkan kebahagiaanmu. Orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk dirimu. Tante tidak tahu apa-apa. Mita sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Mita kecewa dengan Bapak. Mita benci Bapak. Mita benci semua orang yang ada di sini. Maafkan Bapak, Mita. Maaf belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Hukum saja Bapak atas ketidakbahagiaanmu, nak. Bukan seperti itu maksud Mita, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu susah-susah kamu mencari ibumu lagi. Di sini sudah ada Bapak, Tante, dan juga Uti yang selalu menjaga dan merawatmu, nak. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Tidak, Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarangku keluar mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibuku. Jangan, Mita. Ini sudah malam, nak. Besok saja kita cari bersama-sama. Biarkan Bapak menemanimu. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani Bapak. Mita, kenapa kamu jadi anak pemberontak seperti ini? Turuti perintah bapakmu. Sekarang masuk kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Tante dan Bapak. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja Mita sekarang bisa bertemu dengan ibu kandung Mita. Apa Mita tidak bahagia, nak? Jika hari-hari hanya ditemani oleh Tante. Bukan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi Mita sudah Tante anggap seperti anak Tante sendiri. Benar itu, Mita. Tantemu itu sangat sayang kepadamu, nak. Dan tidakkah kamu ingat, Mita? Sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Saat bapakmu sedang sibuk bekerja, Tante yang selalu menjaga dan merawat Mita. Tante yang selalu menyayangi Mita. Apa itu semua kurang bagimu? Katakan, Mita, apa itu semua kurang? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan tentang siapa yang lebih menyayangi Mita. Ini adalah hubungan ibu dan anak. Tante dan Bapak tidak akan pernah mengerti seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita, menjadi anak yang dari kecil tidak pernah tahu siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu dengan ibu. Mita rindu dengan ibu, Tante. Rindu ibu, Pak. Mita rindu dengan ibu, Uti. Apa Mita sekarang tidak bahagia, nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita, Pak. Sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu kandung Mita. Sudah, Mita. Jika kamu ingin bertemu dengan ibumu, coba kamu telusuri jalan-jalan yang ada di pinggir kota. Kamu pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seseorang yang ada di sana. Ibumu bernama Yunina. Ya, Uti. Mita akan pergi sekarang juga. Bu, kenapa ibu memberitahu tentang keberadaan ini pada Mita, Bu? Sudahlah, Chris. Mungkin ini sudah waktunya dia tahu siapa ibu. Sudah, kalian jangan berdebat. Aku akan menyusulnya. Iya, nak. Hati-hati. Mas, dari mana kamu, Mas? Aku ada kerjaan penting.
Pekerjaan apa, Mas? Ya kerjalah. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan kau tak perlu tahu. Tapi setidaknya kamu harus pamit, Mas. Alah, buat apa pamit? Kamu kan tahu kalau aku lagi kerja. Tapi kan, Mas, Stop. Kamu ini jadi istri terlalu banyak omong. aku lelah, Mas. Aku lelah menunggumu di rumah. Namun kamu tak kunjung datang juga. Aku pun lelah, Dek. Kerja banding tulang, memeras keringat. Semua keluhan hanya untukmu. Nanti kamu juga akan menerima hasilnya. Mana hasilnya? Mana, Mas? Aku tidak pernah menerima sepeser pun uang darimu. Ya, aku memang belum menerima gaji, Dek. Sabar dong. Kamu bisa cuma mengeluh terus. Alasan kamu, Mas. Apa benar kamu selama ini pergi bekerja? Hah, aku tidak percaya. Ya kerjalah. Kamu jangan buruk sangka pada suamimu sendiri. Aku bukannya berburuk sangka, Mas. Tapi memang ini kenyataannya. Apa maksudmu, Dek? Jaga bicaramu itu. Aku ini istrimu, Mas. Banyak tetangga bilang kamu pergi dengan wanita lain. Kamu anggap apa aku ini, Mas? Omongan tetangga kau dengar. Urus saja pekerjaan rumah. Aku sudah mengurus rumah dari pagi hingga bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila dengan wanita lain. Apa? Tahan. Apa kau bilang? Tetangga hanya bisa mengungkit keburukan kita. Apa kalau lebih percaya tetangga daripada suamimu sendiri? Bagaimana aku bisa percaya padamu jika pekerjaanmu saja tidak jelas, Mas? Setiap malam pergi ke kafe ini, ke kafe itu, menghambur-hamburkan uang. Betul kan kata tetangga, kamu pergi dengan wanita lain. Jaga bicaramu. Aku juga sedang mencari pekerjaan. Alasan kamu, Mas. Alasan. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu terus-terusan seperti ini? Ya sabar. Kamu cuma bisa mengeluh terus. Tidakkah kamu ingat pengorbananku dulu, Mas? Aku rela meninggalkan suami dan anakku hanya demi dirimu, Mas. Tapi apa? Apa balasannya? Tega kamu mencampakanku seperti ini, Mas. Permisi, Bu. Apa Anda Ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Apa benar Anda Ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Anda Ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Kenapa? Apa maumu? Ibu, ini aku minta, Bu. Anakmu. Oh, ternyata kau masih berhubungan dengan mantan suamimu. Urus saja anakmu itu dan biarkan aku pergi. Tidak, Mas. Mas! Mas Wahyu! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu manggilku ibu. Ini aku minta, Bu. Anak kandungmu. Aku tidak pernah mengenal siapa Mita. Ini aku Mita, Bu. Anak dari Ahmad Royani dan cucu dari Ibu Sunarti. Anak Roy. Tidak, kamu bukan anakku. Ini aku Mita, Bu. Darah dagingmu. Dengar ya. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anak. Uti bilang, Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa ibu tidak mau mengakuiku sebagai anakku? Apa kamu tidak mendengar? Aku tegaskan sekali lagi. Aku bukan ibumu dan kamu
Kamu bukan anakku. Apa alasan ibu seperti itu? Apa salahku, Bu? Apa salahmu? Kamu bertanya apa salahmu? Lahirmu di dunia ini adalah sebuah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku menyesal melahirkanmu. Ibu, Kamu mau tahu alasannya apa? Kamu ada karena kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Ibu, jika aku adalah kesalahan bagimu, maafkan aku, Bu. Maaf, aku hanya ingin kau akui sebagai anakmu, Bu. Bukan. Bukan. Kamu bukan anakku. Jangan pernah memanggilku ibu. Dan jangan pernah kamu temui aku lagi. Bu, Ibu, Ibu! Walau kau menujamkan belati di dadaku hingga mengucur darah, mengucur nanah, aku akan tetap mengucap sayang untukmu. Ibu, hingga aku dapat merasakan semerbak harum bunga surga untuk mencium kakimu. Mita, sudahlah nak, jangan kau tangisi lagi bumi itu. Apa salahnya, Pak, jika seorang anak ingin diakui oleh ibunya? Cukup kau tahu ibumu seperti itu. Bapak bangga kepadamu nak, kau anak yang baik dan pintar. Tante dan utimu sedang menunggumu di rumah. Sekarang, mari kita pulang. Menyongsong matahari dari timur, dan kita lalui dengan kebahagiaan. Dengan